Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Ramadan SPD. Di sini saya guru mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Telkom Banjarbaru. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai bagian dari ujian kinerja guru. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan gambaran kemampuan saya dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah ya. Oke, ini kelas 10. Oke, 10E pas saja berarti masuk ya. Oke, saya buka lagi dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak lupa juga di awal-awal pembelajaran seperti biasa kita doa dulu ya kan. Mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari dipermudah ya kan, nyaman ya kan, masuk ke otaknya ya kan, cepat paham dan ilmunya barokah. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian habis doa seperti biasa kita pastinya absen dulu. Oke, absennya mana? Kita buka, kita cari absennya. Oke, kita absen kelas 10E. Oke, kita absen. Ada Anissa Melia, ada. Oke, Randy. Ada. Syakib. Zaki. Atta. Oke, Fares apa? Sakit apa izin? Sakit. Oke, Cita. Ade, Rasya. Izin. Oh, ada izin. Oke, lanjut Safa. Kia. Sakit. Aduh, Kia sakit lagi. Evanti. Reisha. Siapa ini? Dep, ada Dep. Oh, ada. Oke, kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya kan, ada gambar apa itu? Apa yang kalian lihat pada gambar di bawah? Orang kaya. Ada orang kaya. Ada mobil Lamborghini. Wow, ada mobil Lamborghini ya kan? Orang kaya ada mobil Lamborghini. Terus apa lagi? Raffi Ahmad. Ada Raffi Ahmad. Siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad ya kan? Saya tahu dari Rans Entertainment. Oke, dari Rans Entertainment. Nah itu ada penyampaian dari Imam Al-Ghazali. Penyakit hati seperti riya, hasad, takabur ya kan, lebih berbahaya daripada penyakit tubuh karena bisa menghapus pahala amal dan menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini kiranya ada pesan, suatu motivasi dari kalam-kalam para ulama kita, yaitu dari Imam Al-Ghazali mengatakan ternyata penyakit hati ini bisa membahayakan. Untuk apa? Membahayakan tubuh karena bisa menghapus pahala amal dan menjauhkan kita dari Allah. Nah, lebih dari penyakit tubuh ya kan. Nah, kita guys ya kan tadi sudah membahas, oh ada gambar apa tadi ya kan, ini itu ya kan. Nah tuh ternyata kajiannya ya keterkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa? Yaitu tentang masalah foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ini yang kita kaji hari
hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa lihat di depan. Nah, di situ yang pertama tujuan kalian adalah nanti kalian bisa menjelaskan apa sih arti foya-foya, apa sih arti hasad takabur, ya kan? Nah, tuh. Kemudian peserta didik mengidentifikasi dalil Qur'annya. Dalil Qur'annya apa? Emang ada dalilnya, ya kan? Emang ada dalil dari dalam Al-Qur'an, ya kan? Nah, itu dia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan dampak negatif dari sifat-sifat tercela itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke pembahasan kiranya. Oke. Jadi garis besarnya yang kita akan kaji adalah tadi tentang apa tadi? Masih ingat? Sifat-sifat tercela. Apa aja sifat tercelanya tadi yang disebutkan di dalam tujuan pembelajaran? Berfoya-foya, ria, hasad, takabur. Ada 4 lah. Bujur lah. Kayaknya ada yang kurang deh. Apa satunya? Tadi sudah. Foya-foya, hasad, takabur, ria. 4. Satu lagi. Sum'ah. Ada 5 yang kita kaji nih, sifat-sifat tercela nih. Oke. Kemudian nanti kiranya teman-teman akan tanggapi videonya. Oke, kita putar. Mau nggak? Kalau nggak mau habis kota. My sister's inner eye was open. She saw something that didn't make sense. Every night, it was like their shop never closed. But she was Untuk lebih mendalami bahasan ini kita bagi kelompok, kisaran 4 sampai 5 kelompok. Kayaknya untuk kelompoknya bisa kita bagi 4 kelompok aja ya. 4 kelompok saja dibagi. Kemudian pastinya tiap kelompok memiliki topiknya masing-masing yang bakalan dibahas. Nah, terus kalian bisa lihat juga dulunya di depan bahwasanya nanti kalian bakalan mencari apa pengertiannya, dalil naklinya apa, dan kemudian contoh perilaku dampak negatifnya apa, ya kan? Nah, finally kemudian pastinya ada diskusi, kemudian melakukan aktivitas pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan, ya kan? Oke, kelompok 1 mulai berjalan progresnya. Oke, kelompok 2 sudah berjalan juga progresnya. Baru 1 huruf. Oke, dipersilakan langsung kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang perilaku foya-foya. Tapi sebelumnya biarkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama aku Wanda oleh Putri Tomasila. Perkenalkan nama saya Rahmat Manggala. Nah, di sini ada yang tahu nggak berfoya-foya itu apa? Tahu nggak? Jadi foya-foya itu adalah perilaku yang melampaui batas dalam segala seperti makanan, pakaian, hiburan hingga benda harta. Jadi berfoya-foya itu kayak menghamburkan harta gitu ya. Dan dalilnya dari surah Al-Furqan ayat 37. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak berlebihan. Di antara keduanya secara wajar. Kata Seperti namanya menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting, mengoreksi bahwa makanan, produksi makanan dan minuman secara berlebihan, penglihatan, penampilan dan perhiasan berlebihan, serta hubungan dan apa yang sehingga mengakibatkan kebatilan. Dampak negatifnya yang satu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan pribadi melalaikan akhirat. Yang kedua menimbulkan tsunami rezeki dan malnya. Yang ketiga dapat dimanipulasi apabila harta habis. Serta berpotensi menimbulkan tsunami debt. Dan itu dia pengertian dalil contoh dan dampak negatif di kehidupan Berfoya-foya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang pertama coba saya tanya di kelompok 1 dengan materinya sendiri yang dia cari, ya kan, yaitu
yang berlebihan. Oke, kemudian contoh perilakunya apa aja? Oh, mengambilkan harta, membeli perhiasan yang berlebihan ya. Kamu setanganan perhiasan gelang semua, gelang emas, oh my, bu, banyaknya bu, ya kan? Oh, banyak kan? Kayak mana bang? Kebanyakan uang, kebanyakan duit, jadi hambur-hamburkan dengan emas. Investasi emas boleh ya kan? Nah, tapi jangan juga berlebihan. Nah, itu apa? Maling, kacar, ya kan? Maling melihat, oh, sendoknya ini, ya kan? Gatal, mau apa? Mencuri. Kemudian dampak negatifnya apa? Perbuatan foya-foya nih. Gak bisa nabung karena terbiasa foya-foya. Kalau Yuda apa? Dampak negatifnya. Oke, nah tuh itulah dampak negatifnya ya kan. Nah, tuh. Disampaikan dapat semua, alhamdulillah Muhammad dapat semua ya dari bagi segi pembahasan contoh dan juga dampak negatifnya. Oke, teman-teman saya yakin banyak yang paham ya. Kemudian sifat tercela tadi ada 5 ya kan. Kiranya saya sebagai penguat dari 5 ini pasti kalau sudah melakukan semuanya apa yang terjadi? Pasti semuanya itu bakalannya satu mengerjakan apa gatal nih, semuanya pengen dikerjakan. Dia apa ya? Satu dikerjakan hanya foya, tapi nanti bisa dia muncul lagi sifatnya. Setelah foya kasihkan mengambil uang, beli mobil banyak, itu rasa muncul rasa takabur aku nih ya kan. Sombong, aku tadi kaya di sini. Kemudian setelah kesombongannya itu muncul di hatinya, dia ingin dilihat orang punya mobil banyak, maka dia harus mereview bikin video vlog. Wah, saya di mobil lagi ini, muncul di hatinya lagi muncul nih, merasa ingin dipuji. Wah, keren banget mas. Wah, gimana dapat mobil kayak gitu? Kerjanya apa mas? Ya kan, wah keren bro, ini udah ganteng punya mobil Lamborghini dan lain-lain. Wah, ya toh. Kemudian nanti diajak podcast, mau pembicaraan kekayaannya. Wah, diceritakannya ya. Saya biasa sedekah sih, mau paling sehari itu sejuta, sedekah orang-orang. Nah, ya kan. Wah, diajak podcast. Artinya apa? Ini semakin lama awalnya poya-poya doang. Habis itu merambat ya kan. Nah, merambat. Nah, ini yang disebut dengan penyakit qalbun. Apa? Hati. Nah, kalian bisa lihat poya-poya secara makna itu menghamburkan uang. Tapi dalam Islam ada sebutannya israf dan tabzir. Apa israf? Berlebih. Apa tabzir? Mubazir atau bisa dibilang boros. Kurang lebih dari segi makna mirip-mirip aja ya. Boros dan berlebihan. Israf artinya berlebihan dalam memanfaatkan harta walau untuk diri sendiri. Nah, itu berlebihan. Tabzir memiliki arti menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun sedikit ya, tabzir ini kategorinya kamu mengeluarkan uang sedikit tapi dampaknya negatif, maka disebut tabzir. Beda kamu untuk kepentingan umat, hal-hal positif kamu beli itu dengan harga yang banyak ya, banyak lah pokoknya harga yang mahal atau banyak, maka apa yang terjadi? Maka ini dinilai pahala dan bukan mubazir. Saya belajar, saya beli 100 kotak ya, tapi itu banyak, enggak masalah kebanyakan ya kan, asal jangan kurang. Nah, itu enggak masalah. Apa yang termasuk sifat tabzir atau israf? Jawabannya apa? Tidak, karena untuk kebaikan orang bersedekah ya. Iya. Jelas kok poya-poya? Nah, itu penguatannya teman-teman ya, masalah poya-poya. Nah, dampak poya-poya apa? Dari segi harta pasti bisa habis ya kan. Begitu turunan kayak mau habis ya. Bisa. Mudah loh putarnya orang kaya jadi orang miskin, mudah kali. Jadi hati-hati. Kemudian apa? Kesehatan orang poya-poya ini, kalau sudah poya-poya kan artinya apa? Dia asik sendiri, terlalu berlebihan, yang akhirnya apa? Nanti dia bisa minum atau makan berlebihan, ya kan? Akhirnya apa? Setelah jadi penyakit, apalagi semua mabuk atau main game, bisa HIV, AIDS, ya kan? Oke, kita mulai ya, lewat tutorial aja. Yang penting benar. Ya, jawab. Inilah simulasi
mensimulasikan pertandingan. Next, teman-teman, saya ingin tahu bisa kalian sampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Jangan iri sama orang. Terus apa lagi yang kalian bahas hari ini? Jangan suka pamer harta. Jangan suka pamer harta. Terus apa lagi? Teman-teman, jadi di sini kesimpulannya tadi sebagaimana yang kalian sudah sebutkan juga, kita tadi membahas sifat tercela. Ada beberapa poin dari sifat tercela, ada 5 ya kan yang dikaji dalam sini. Sebenarnya banyak lagi ya kan, tapi yang dikaji di sini ada 5, yaitu ada sifat poya-poya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Kalian sudah cari artinya, identifikasi tajwid, dan juga kalian mencari juga dampak-dampak negatifnya. Besar harapannya teman-teman setelah mempelajari ini, dari kesimpulan ini, teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan lagi. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan, berarti apa yang kita pelajari tadi kiranya paham semua. Alhamdulillah. Nah, terus kita sedikit refleksi ya. Sedikit refleksi. Ya, mulai ya. Baik, tentang sifat sifat-sifat tercel, asar, sifat buruk, ria, poya, sum'ah, dan sifat buruk manusia. Oke, ini masih kurang nih. Nah, yang menjawabnya ya kan. Nah, waktunya cepat sekali, Pak. Oke, teman-teman sudah merefleksi tadi ya kan. Dari refleksi tadi ada 3 pertanyaan apa sih pembelajaran hari ini? Ya kan, membahas sifat tercela. Kemudian apa tadi yang paling sering? Ternyata banyak orang ria menurut kalian ya kan. Kemudian yang ketiga tadi apa sih tanggapannya? Maksud pembelajaran tadi yaitu apa, belajar tentang apa kalian di situ? Itu untuk mengetahui sifat-sifat buruk dan lebih bersyukur. Nah, kemudian kiranya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan memberikan tugas untuk teman-teman, yaitu tugasnya 1 dijadikan PR, nanti dikumpul minggu depan. Tugasnya yaitu bisa dicatat 1, yaitu membuat 1 halaman refleksi tentang pengalaman pribadi yang menunjukkan pentingnya menjauhi sifat-sifat tersebut. Nah, oke, jadi 1 halaman kalian kerjakan itu untuk mengerjakan materi. Tugas tentang masalah kisah pengalaman pribadi atau kisah yang pernah kau amati, pernah didengar, kamu amati ya kan, tentang sifat-sifat tercela. Nah, kalian bisa tulis di situ. Terus kiranya materi berikutnya adalah kita akan mengkaji lebih dalam tentang masalah poya-poya, tafsir dan israf lebih dalam, dan juga ria dan sum'ah. Nanti perbedaannya lebih mendalam. Kajian Qur'annya kita lebih kaji lagi dengan hadis-hadisnya untuk minggu depan. Oke, sebelum saya tutup, terakhir lagi nih saya tanya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kiranya itu aja dari saya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu